Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan PPT penelitian kuantitatif. Jadi kelompok 2 ini mendapat materi tentang teknik sampling. Dan teknik sampling itu sendiri ada 4 poin. Yang pertama, pengertian teknik sampling itu apa. Lalu yang kedua ada langkah-langkah dalam menentukan teknik sampling. Lalu yang ketiga ada jenis-jenis teknik sampling. Lalu yang terakhir pemilihan jenis teknik sampling itu sendiri. Dan untuk poin yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian tentang teknik sampling. Jadi poin yang pertama berupa pengertian teknik sampling. Teknik sampling ini pengertiannya ada dua. Yang pertama secara istilah, lalu pengertian menurut para ahli. Untuk pengertian secara istilahnya itu, teknik sampling adalah teknik yang dilakukan untuk menentukan sampel. Sedangkan pengertian menurut para ahli, yang pertama ada Sugiono dan ada Margono. Jadi pendapat para ahli yang pertama ini, Sugiono bilang bahwa pengertian teknik sampling itu adalah teknik pengambilan sampel. Lalu yang kedua ada Margono. Jadi Margono ini berpendapat bahwa pengertian teknik sampling itu cara menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data. Baiklah, di poin yang kedua, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang langkah-langkah dalam teknik sampel. Berikut ini adalah langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menentukan sampel. Nah, menurut Dahlan 1981, di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu poin yang pertama menentukan populasi. Nah, maksudnya di mana menentukan populasi ini ialah sekumpulan orang yang mendiami suatu wilayah. Nah, yang kedua yaitu mencari data akurat unit populasi. Nah, maksudnya dari data akurat unit populasi ini kita langsung terjun ke lapangan seperti observasi dan wawancara dan lain-lainnya. Nah, adapun poin yang ketiga yakni memilih sampel yang mewakili populasi. Nah, yang keempat yakni menentukan jumlah sampel yang memadai. Sekian dari saya kembalikan moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu jenis teknik sampling. Jenis teknik sampling itu aslinya ada dua. Yang pertama probability sampling, lalu yang kedua non probability sampling. Dan probability sampling ini ada 4 jenis tekniknya. Yang pertama simple random sampling, lalu yang kedua proportionate stratified random sampling, lalu yang ketiga disproportionate stratified random sampling, lalu yang keempat cluster sampling atau bahasa Indonesianya area sampling. Dan untuk poin yang pertama simple random sampling, jadi simple random sampling itu teknik untuk mendapatkan sampel yang dilakukan langsung pada unit sampling. Jadi bahasa kasarnya itu kita langsung meneliti atau bertemu dengan bahan penelitian kita itu. Lalu yang kedua proportionate stratified random sampling. Jadi teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota yang tidak homogen dan berserata secara proporsional. Lalu yang ketiga maksudnya digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasinya berstrata tapi kurang proporsional. Jadi poin yang ketiga ini merupakan lawan dari poin kedua. Lalu yang keempat area sampling atau cluster sampling. Jadi teknik ini digunakan bila mana populasi tidak terdiri dari individu melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau cluster. Lalu ada teknik sampling non probability. Dan untuk jenis teknik ini ada 4 poin. Yang pertama sampling sistematis, sampling kuota, sampling aksidensital, dan sampling persuasif. Sampling sistematis itu sendiri yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan urutan anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Jadi populasi ini pasti memiliki anggota dan anggota itu diberi
nomor urut supaya si peneliti itu bisa dengan mudah menentukan urutan bahan yang akan diteliti. Lalu sampling kuota. Sampling kuota ini adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Saya kira paham ya sampling kuota itu apa. Lalu ada sampling aksidensital. Jadi sampling aksidensital ini yaitu siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu sesuai dengan sumber data. Jadi kadang ada calon bahan yang akan diteliti bertemu dengan si peneliti itu, dan apabila yang akan diteliti itu bersedia, maka ya akan langsung dilakukan penelitian. Dan yang terakhir, sampling purposive. Teknik ini adalah teknik penentuan sampel yang dengan pertimbangan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya King Tarki. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemilihan teknik sampling. Pemilihan jenis teknik sampling, probabilitas dan non-probabilitas berdasarkan adanya randomisasi atau keacakan, yakni pengambilan subjek secara acak dari kumpulannya. Dalam hal randomisasi berlaku setiap subjek. Penelitian memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan anggota sampel sejalan dengan anggapan bahwa pada dasarnya probabilitas distribusi kejadian ada pada seluruh bagian. Nah, itu sedikit singkat penjelasan dari kami. Kemudian selanjutnya kami telah menyediakan video untuk keterangan lebih lanjut mengenai pemilihan teknik sampling. Simak terus videonya. Pemilihan sampel. Pengertian. Apa bedanya populasi dengan elemen? Elemen, di mana data yang akan diperlukan akan dikumpulkan. Kemudian populasi, kelompok elemen yang lengkap di mana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian. Sementara sampel merupakan himpunan bagian dari unit populasi. Kemudian untuk pengambilan sampel terdapat dua cara, yaitu yang pertama probability sample, kemudian non-probability sample. Probability sample. Setiap sampel dipilih berdasarkan prosedur seleksi dan memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Berbeda dengan non-probability sample. Non-probability sample adalah teknik pengambilan sampel yang ditemukan atau ditentukan sendiri oleh peneliti atau menurut pertimbangan pakar. Bagaimana langkah prosedur pemilihan sampel? Ada 6 step. Langkah yang pertama, mengidentifikasikan populasi target. Step yang kedua, memilih kerangka pemilihan sampel. Langkah yang ketiga, menentukan metode pemilihan sampel. Langkah yang keempat, merencanakan prosedur pemilihan unit sampel. Langkah yang kelima, menentukan ukuran sampel. Kemudian yang terakhir, langkah yang keenam, menentukan unit sampel. Bagaimana teknik pengambilan sampling?
teknik pengambilan sampling melalui teknik probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling ada 4. Yang pertama, random sampling. Random sampling jika semua anggota dalam populasi mempunyai probabilitas atau kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Yang kedua yaitu systematic sampling. Systematic sampling adalah penarikan sampel dengan cara mengambil setiap kasus atau nomor urut yang kesekian dari daftar populasi. Kemudian yang ketiga adalah stratified sampling. Stratified sampling yaitu anggota populasi yang sifatnya bertingkat membentuk subpopulasi sebagai sampel. Kemudian yang keempat adalah cluster sampling. Cluster sampling yaitu dengan memilih sampel bukan didasarkan pada individual, tetapi lebih didasarkan pada kelompok atau daerah atau kelompok subjek yang secara alami berkumpul bersama. Pengambilan sampling menggunakan non-probability sampling ada 4. Yang pertama, convenient sampling, yaitu perolehan sampel yang tidak direncanakan terlebih dahulu. Berbeda dengan judgment sampling. Judgment sampling, penentuan sampel yang dilakukan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan oleh peneliti. Kuota sampling berdasarkan kuota yaitu penentuan sampel secara jatah yang telah ditentukan. Kemudian yang terakhir, snowball sampling. Snowball sampling, penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar ibarat bola salju yang menggelinding, yang lama-kelamaan menjadi besar. Demikianlah yang dapat kelompok kami sampaikan.